Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks yang bagus hari ini rebound, dan ada sektor finance. Pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, ke-8 BTPS, ke-9 NSP, ke-10 BNGA, ke-11 NISP, dan terakhir Maya. Langsung saja ke indeks. Jadi saya juga memohon maaf bagi Bapak Ibu yang baru menonton channel Borneo Trader kalau saya kecepatan ngomong ya, mungkin gak dimengerti. Jadi saya mencoba untuk memperlambat ya dalam menganalisa. Semoga Bapak Ibu yang baru juga memahami, tolong tetap dikoreksi apapun itu di Borneo Trader biar channel ini bisa terus bertumbuh. Ya, dan juga kalau Bapak Ibu mau request juga bisa, nanti saya selipin. Ya, seperti itu. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Ya, kita langsung saja ke ISG. Hari ini cukup bagus, menguat 1,54% ke harga 7.144. Dan transaksi sampai saat saya buat video ini, saya menggunakan Hot Mirai untuk melihat transaksi itu ada di 12,18 triliun nih. Dan tutupannya ternyata di 7.155, menguat 1,7%, naik 11 poin. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ISG bagus, berarti aman, berarti ada potensi masih akan sideways. Kalau besok tembus 7.200 sangat mungkin dia menguji resistennya 7.300 dan sideways. Ya, pokoknya catatannya IHSG minggu ini, ingat minggu ini nggak boleh turun tutup di bawah 7.040 lagi. Itu aja ingat. Apalagi besok dan lusa dia kembali rebound. Karena hari ini dia membentuk candle bullish engulfing. Tutupannya bagus, menutup penuh candle hari sebelumnya. Dan volume cukup meningkat dari volume saat koreksi hari Jumat. Mestinya sih lanjut. Kalaupun koreksi tipis, tapi tetap perlu hati-hati. Kalau ISG-nya jebol 7.040, ya siap-siap. Minggu ini, minggu depan swing bawah dulu 6880 maksimal, tapi itu akan menjadi swing low-nya dan kemungkinan besar bottom dan siap-siap swing atas. Ya, pokoknya Bapak Ibu sabar-sabar aja kalau yang megang big cap. Apalagi megang BBRI ya, hari ini sempat rebound tapi kempes. Tahu kenapa seperti itu? Nanti saya jelaskan waktu di analisa BBRI. Jadi seperti itu aja untuk indeks ISG hari besok itu berpeluang. Kalau menurut saya masih akan mencoba rebound. Lanjut ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup di harga 5.225, menguat 1,45%. Langsung saja katanya BBRI. Wah, ini salah, bukan BBRI ya. BBNI dulu. Sabar-sabar dulu yang pegang BBRI ya. Dan ya dia mantul. Kondisi sekarang aman. Kemungkinan masih sideways 5.100 sampai 5.000, tarik ke atas saja ya biar pas-pas 5.400 ya. Jadi lumayan juga tuh 5%-an ya. 3 sampai 5% tuh dapat. Momentumnya nanti kita lihat awal Mei atau minggu kedua, minggu depan tembus 5.400, BBNI siap-siap sudah terkonfirmasi swing low, dan sell in Mei itu kemungkinan nggak berlaku, malah bisa menjadi buy in Mei ya. Bisa sudah selesai ISG koreksi dan siap-siap swing bawah, swing low-nya minggu ini dan swing atas minggu depan untuk ISG. Dan BBNI minggu depan kalau tembus 5.400 atau minggu ini siap-siap sudah terjadi swing low. Jadi nggak akan turun lagi di bawah 5.200 ya. Tapi kalaupun di luar kendali ternyata dia masih lanjut koreksi, nggak jauh lagi turunannya untuk BBNI. Palingan 4.800, 4.900, 5.000 itu maksimalnya 4.800 itu jelek-jeleknya. Tapi kalaupun turun lebih dalam ya udahlah, berarti memang masih seller kuat. Tapi kalau Bapak Ibu punya di bawah 5.500 itu sudah menurut saya cukup menarik. Karena dari all time high-nya 6.200 ke 5.500 tuh sudah Bapak Ibu dapat spare ya 11%. Udah ideal, tinggal press down lagi, sabar tunggu. Itu aja untuk BBNI ya. Besok lanjut gak? Kalau dilihat volume gak terlalu signifikan, tapi candlenya menutup penuh body candle hari sebelumnya minggu lalu Jumat. Jadi
Apalagi tutupannya di harga tutur tertingginya, lanjut besok. Peluang besar sih lanjut. Untuk BBNI langsung ke saham kedua ada BMRI yang ditutup menguat 2,59% ke harga 6.925 kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Hari ini pendorong ISG itu selain brand ya Big Bang sesuai analisa kemarin. Jadi kondisi sekarang BMRI kembali rebound dan ya cukup oke juga. Kalau menurut saya BBNI ini adalah swing low-nya. Mudah-mudahan ya di area ini. Jadi kalau benar swing low-nya ya untuk BMRI nggak turun lagi di bawah 6.400. Kalaupun dia gagal menembus 7.000 untuk BMRI, itu akan sideways. Resistennya 7.000, supportnya sekitaran 6.500, 6.400. Jadi sideways di bawah dan itu jadi swing low sebelum nanti uptrend lagi. Ya, pokoknya lihat pergerakan ISG. Kalau ISG-nya masih sideways, ya sideways di area 7.300 resisten dan turun ke 7.000, BMRI akan mungkin kalaupun naik sedikit ya 7.200, tapi kita sudah tahu support yang dijaganya itu 6.500, 6.400. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Seperti itu gambaran BMRI kalau gagal uptrend langsung. Jadi kalau misalnya sideways sudah tahu di mana supportnya 6.500, 6.400 ya, seperti itu aja untuk BMRI. Dan kalau ditanya boleh beli gak sekarang ya, tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya aja. Kalau Bapak Ibu mau untuk tren sampai 3 bulan ke depan menurut saya atau 2 bulan ke depan, kumpulin aja di bawah 7.000 tuh cukup oke ya. Kalau dia ke 7.400 kan lumayan tuh, berapa 5-6%. Kalau sebulan ke depan, 2 bulan ke depan ya udah ideal. Jangan berharap profit lebar, tapi kalau dikasih syukurin itu ya. Untuk BMRI lanjut ke BBRI yang masih tertekan, terkoreksi tipis 1,24% ke harga 4.770. BBRI di kelas scalping juga saya suruh tadi buy di 4.700, 4.720 dan sell pas naik 3%, 4%. Tadi dapat dan profit ya, lumayan kan. Di dalam trading scalping Big Bang juga bisa ngasih profit di 3%, itu besar, apalagi full margin. Saya tadi beli pakai full margin tuh. Melihat dia di 4.700, wah ini pasti mantul. Karena melihat historinya chart, ya itu gunanya chart. Ya kita tahu dulu tuh mana resisten kuat, ya biasanya ada support kuat dan mantul. Nah itu ya, tapi apakah saya masih ada BBRI? Saya masih punya BBRI di akun swing. Karena ya udahlah, BBRI masih floating loss kalau nggak salah 8% apa ya. Ya udah, akun scalping bisa ngumpulin, bisa kurangin profit, bisa ngulangin loss, bisa ngulangin loss akun swing. Nah, itu gunanya kita bisa scalping. Ya, di BBRI tadi bisa scalping. Ya, lumayan kan dikasih 3% dari 4.720 ke sempat ke 4.860. 4.890. 150 poin. 3%-an tadi dapat. Nah, jadi sekarang gimana? Kalau BBRI, kalau menurut saya kecil kemungkinan kalau turun dalam lagi. Udah, dia ini palingan sideways. Kalaupun ternyata turun sedikit lagi, nggak nyampe 3%. Maksimal, ya maksimal 4.600 lah. Ya 3%, maksimal 3% lagi. Dan ya itu swing low. Kalau menurut saya itu swing low. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high-nya ini, ya ini dia di golden ratio-nya 61,8. Mestinya ada swing atas. Kalau ISG arahnya 7.300, 5.000 sampai 5.200, 5.300 tuh ada peluang swing atas BBRI. Jadi sabar-sabar aja. Kalau yang nyangkut atas gimana? Average down aja. Kalau sudah floating loss 10-15%, udah saatnya average down. Di mana harga average down? Nggak usah mikir harga average down. Kalau sudah segitu loss Bapak Ibu, average down aja. Nggak perlu harga berapa. Kalau mau antrikan. Kalau mau HK aja. Harga bid offer-nya. Udah. Karena Bapak Ibu kalau sudah floating loss segitu di 15%, 10% ataupun 8%, ya udah musuhnya cuman waktu. Sabar.
tinggal average down, nggak perlu tahu harga berapa, average down aja udah. Ya, gitu aja. Untuk BBRI, tapi kalau Bapak Ibu mau lebih detail, ya, Bapak Ibu bisa subscribe video komunitas Borneo Trader YouTube. Itu ada cara average down saham-saham berfundamental bagus. Bagaimana cara average down khusus Big Bang. Ya, ada tekniknya, itu menggunakan Stockbit. Dan kalau Bapak Ibu punya akun Stockbit dengan minimal saldo 10 juta, Bapak Ibu juga bisa konsultasi dengan Borneo Trader, dapat rekomendasi live trade setiap hari itu dengan memasukkan kode komunitas eksternal Stockbit R41778. Di mana masukannya? Pilih menu profile, scroll ke bawah, ada external community, masukkan dan kode tadi R41778, seperti itu kalau tertarik ya. Nah, jadi seperti itu aja. Untuk BBRI nggak kemana-mana nih. Maksudnya nggak kemana-mana, nggak turun lebih dalam lagi. Udah maksimal 4.600, bahkan besok bisa rebound. Kalau menurut saya besok bisa rebound. Hari ini tertekan, tapi kita lihat aja nanti seperti apa kondisi broker summary-nya. Kalau ternyata sudah mulai ada akum, besok rebound. Tapi kalau masih ada seller, mungkin besok terakhir koreksinya, Rabu baru rebound. Ya, seperti itu aja untuk BBRI. Lanjut. Ada BBCA yang ditutup di harga 9.800, menguat 1,8%. Langsung saja ke tekniknya, BBCA rebound. Wah, BBCA false breakdown, dan ini bisa jadi swing low. Dan kalau ditarik garis trendline downtrend, udah nih kemungkinan ya bisa terjadi buy in Mei. Ya, besok kan hari terakhir di bulan April tradingnya. Setelah itu libur ya, hari Rabu libur ya, tanggal 1 Mei baru buka hari Kamis. Ya udah, ini konfirmasi swing low. Jadi kalau benar ini konfirmasi swing low untuk BBCA, berarti ada peluang BBCA di Mei uji all time high. Kita lihat nanti, atau minimal 10.000 lah. 2% sebulan ya lumayan juga, atau ya beli sekarang kalau dikasih 2% bungkus silahkan juga. Seperti itu untuk BBCA. Kalau menurut saya cukup oke nih. Yang penting nggak false break ya, nggak jebol lagi 9.700. Kalau false break ya udah sideways-nya di bawah 9.200 arah BBCA. Seperti itu. Lanjut, ada BBTN yang ditutup di harga 1.310, menguat 1,55%. Tolong Bapak Ibu yang penonton baru, yang baru melihat channel Borneo Trader, dikoreksi kalau kecepatan ngomong ya, biar sama-sama enak dan Bapak Ibu juga memahami dan tetap support channel Borneo Trader. Dan untuk BBTN udah aman nih. Kalau uang besar swing atas ya. Kondisi sekarang dia nggak ngasih ke bawah ya, di 1.280 udah mantul. Nah ini ya, yang jelek-jeleknya waktu itu saya bilang kan supportnya ya, jelek-jeleknya 1.200. Ternyata dia mantul dan tutupannya di harga tertinggi. Tapi kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang itu menurut saya kurang ideal, tapi ya nggak masalah kalau mau beli. Atau kebeli tadi misalnya tutupan, nggak masalah, biar aja. Ya, tapi apakah dia bisa langsung profit tinggi? Kayaknya belum. Ya, jelek-jeleknya maksimalnya, bukan jelek-jelek, maksimalnya 1.400 1.370. Itu aja. Bapak Ibu tektokin aja dulu. Untuk swing atas kayaknya belum, ya. Jadi seperti itu aja untuk BBTN. Jadi kalau dia nanti ke 1.350, 1.370, 1.400, Bapak Ibu bisa TP atau pasang trailing stop. Kemungkinan besar BBTN masih akan sideways. Seperti itu. Untuk BBTN lanjut, ada BDMN yang ditutup di harga 2.680, terkoreksi 0,74%. BDMN gagal kembali ke atas 2.750, tapi nggak masalah. Sedikit lagi turunannya, kalaupun ternyata turun. Tapi kemungkinan besok rebound. Kenapa? Hari ini koreksinya belum kecil. Cuman kalau beli harga sekarang itu harganya nanggung. Support kuatnya Bapak Ibu pakai 2.600. Tapi kalau besok dia rebound, buy aja menurut saya. Tapi disclaimer ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Menarik kalau besok dia hijau untuk BDMN. Lanjut, ada Arto yang ditutup menguat tipis 2,94% ke harga 2.100. Arto mantul dari 2.000 ya, walaupun nggak pas-pas banget koreksinya, tapi dia mantul dan kondisi sekarang cukup aman lah. Dia di area resisten, sekarang jadi support dan gap sudah ditutup. Ya mudah-mudahan nggak gap di 1.800 ya. Tapi kondisi seperti ini Bapak Ibu perhatikan aja, kalau dia bisa tembus 2.200 nih, tarik atas saja juga bisa. Tembus 2.200 menarik. Beli sekarang boleh nggak? Ya kalau Bapak Ibu mau ya, kalau dia gagal bertahan di atas 2.100, buang dulu aja.
atau average down di 2000, atau nanti jelek-jeleknya average down lagi di 1800. Tapi disclaimer ya, namanya average down musuhnya cuman waktu. Sabar, siap nggak? Kalau nggak sabar, out aja dulu. Kalau besok dia merah jebol 2100, ya buang dulu aja. Itu untuk Arto. Kalau Arto menurut saya juga menarik tahun ini, tapi ya kita lihat di mana dia swing low-nya untuk reversal. Arto lanjut. Ada BTPS yang ditutup menguat 10,29% ke harga 1125. BTPS rebound dari 1000 ya, level psikologis memang 1000 itu. Sebenarnya langsung saya, dan ya memang nggak pas-pas 1000, tapi kalau Bapak Ibu sudah nangkap di 1020 ya sekarang udah enteng kan. Nah, kondisi seperti ini gimana sih? Nganalisanya gimana sih saya kalau mau TP? Ya Bapak Ibu, kalau dalam trading itu nggak mungkin sempurna, nggak mungkin Bapak Ibu bisa pas, selalu pas jual di harga tertingginya dan beli di harga terendahnya, nggak mungkin. Dan itulah gunanya Bapak Ibu punya sistem trading atau punya psikologis tuh bersyukur ya. Berapapun dapat, oke. Misalnya BTPS ini Bapak Ibu punya di harga 1050 ke bawah atau 1070 ke bawah. Kalau dia jebol 1100, TP aja. Setelah itu dia balik arah naik lagi, jangan nyesal. Itu aja kuncinya dalam trading. Kalau Bapak Ibu setelah TP dia naik nyesal, nah itu nggak akan bisa bertumbuh, nggak akan bisa berkembang. Pokoknya Bapak Ibu tuh konsisten aja. Udah, saya punya di harga misalnya 1070. Kalau dia jebol 1100, saya jual di 1090. Udah jual. Kalau dia naik lagi, ya bukan rezekinya udah di situ. Yang penting kan profit 2% misalnya. Apalagi di bawah 1050. Nah, kondisi sekarang untuk BTPS itu sudah cukup bagus. Kenapa saya bilang cukup bagus? Volume meningkat dan mestinya nggak false break. Tapi catatannya hati-hati kalau dia jebol 1075 saat ini. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang beli buy on breakout. Buy on breakout tuh ya tembus 1100 beli, atau beli di harga pucuk, atau beli di harga 1100 ini. Dengan catatan ya tadi 1070 gagal bertransaksi, itu pola dead cat bond, bisa ke 1000 lagi. Kalau Bapak Ibu mau average down gak pakai stop loss, ya silakan average down di 1000. Kalau mau stop loss dulu di 1070 atau 1065. Itu ya tergantung mana yang cocok aja profil resiko Bapak Ibu, karena setiap strategi itu ada kelebihan dan kekurangannya. Itu yang harus kita kuasai, kita harus bersyukur, kita harus mengikuti ya, disiplin. Nah, itu ya. Jadi seperti itu aja untuk BTPS. Lanjut, ada NISP yang ditutup di harga 1270 menguat 1,19%. Langsung saja ke teknikanya. NISP belum kemana-mana, di bawah 1300 masih bisa turun, tapi sudah kondisi seperti ini. Wah, kalau NSP sih agak nanggung memang ya. Supportnya saya lebih kuat 1200. Cuman dia mantul dari 1250. Ya tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya. Kalau menurut saya mungkin kalaupun gagal nembus ya bisa sideways 1250 sampai 1300. Naik turunnya 3% 4%. Ideal ya. Coba-coba aja kalau Bapak Ibu. Kalau menurut saya NISP itu maksimal swing low-nya 1200. Jadi harga sekarang kalau Bapak Ibu beli ya cukup ideal, sabar, nggak usah pakai stop loss juga boleh. Itu untuk NISP. Lanjut ke saham selanjutnya, ada BNGA yang ditutup di harga 1840 menguat 2,22%. Langsung saja ke tekniknya, BNGA mantul dari 1760 ya. Nah, ini sudah saya gambar. Aman nggak? Aman. Cuman kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, tergantung Bapak Ibu. Kalau spare-nya naiknya cuma 60 poin lagi, kemungkinan besar untuk tembus 1900 kayaknya susah. Kalau Bapak Ibu nangkap pisau jatuh tadi tuh nekat, yaitu. Tapi ya nggak masalah juga, karena kita tuh nggak selalu bisa pas. Kadang kita nggak perhatikan. Apakah saya perhatikan BNGA? Walaupun saya tahu di 1750 itu bisa buy, enggak juga. Saya tadi nggak perhatikan. Saya malah memperhatikan tadi BBRI, Cuan, ASA, terus UNPR terakhir tuh ya, untuk kelas scalping tuh UNPR tuh beli di 2540 tuh. Sekarang floating profit tuh kan. Tuh, seperti itu. Kadang kita memang nggak semua bisa kita makan, tapi kita syukurin aja. Kalau memang sehari itu nggak ketemu saham yang bagus, ya sabar, jangan dipaksa harga nanggung beli. Kadang seperti itu kan. Yang penting portfolio saldo RDN tuh kosong, harus ada saham isinya. Nah, kadang itu yang
bikin kacau. Kalau memang nggak dapat hari ini, besok lagi cari. Yang difokuskan itu bukan beli saham, beli, jual, beli. Fokus saja ke pertumbuhan portofolio, ya. Jadi seperti itu. Untuk BNGA, kemungkinan BNGA masih sideways 1700. Kemungkinan nggak turun lagi dari 1750 dan resistennya 1900 untuk BNGA. Langsung saja ke saham terakhir, ada Maya yang ditutup menguat 1,12% ke harga 360. Langsung saja tingkahnya Maya sideways di atas ya. Yang seperti ini nanggung kita beli, malah di bawah turun. Tapi kalau kondisi seperti ini bisa rebound ya. Tadi waktu itu juga saya kemarin saya ada baca info Maya itu dapat dari HS ya. HS saya nggak tahu HS itu singkatan apa. Kalau Bapak Ibu ada yang komen bisa tulis tuh apa kesingkatan HS, apakah grup atau apa. Kalau ditanya saya maha info dari mana, saya menganalisa secara teknikal dan melihat fundamental. Kalau menurut saya Maya tahun ini akan tembus 400. Itu aja ya, kelihatan. Cuman ya perlu proses, tapi ya saya nggak langsung ujuk-ujuk juga masuk. Kalau saya targetnya 400 ya bisa aja dia dapat harga murah, dia swing bawah dulu. Saya melihat juga kondisi teknikal. Itu saya kombinasi teknikal dengan fundamental. Ya, tapi lebih fokus saya ke teknikal. Jadi untuk Maya kondisi sekarang waduh ya, harga nanggung tapi ya masih bisa naik lah. Kita lihat aja besok seperti apa untuk Maya. Supportnya agak jauh tuh 340. Tergantung Bapak Ibu. Kalau dia bisa tembus buy in Mei tembus 400 ya oke tuh. Kan lumayan 10%. Tapi disclaimer. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.